Hai teman-teman, selamat datang di video kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari Marcel, Syafa, Hoiri, Rara, dan Adel. Ingin tahu apa yang ingin kami bahas? Yuk tonton terus videonya. Yang pertama akan ada penjelasan dari Hoiri tentang sumber energi. Assalamualaikum. Sumber energi. Apa sih sebenarnya energi itu? Nah, energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita yang dapat menghasilkan energi, baik itu besar maupun kecil. Teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata energi kita butuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, energi kita butuhkan terus-menerus. Nah, untuk sumber energi itu ada 2 kelompok. Kira-kira apa ya? Kelompok pertama, sumber energi yang terbarukan. Nah, apa sih sebenarnya sumber energi terbarukan itu? Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah, ada terus-menerus dan tidak khawatir akan habis. Contohnya energi apa aja ya? Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kok jadi itu? Yang bener dong. Lanjut lagi ya. Energi matahari. Energi matahari ini jumlahnya melimpah, khususnya di wilayah tropis. Nah, selain energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik, contoh kecil dari energi matahari itu proses fotosintesis pada daun. Pada proses fotosintesis di daun menghasilkan zat makanan. Yang selanjutnya, zat makanan tersebut dapat dimakan atau dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Contohnya seperti hewan dan manusia. Selanjutnya, ada energi panas bumi. Apa sih sebenarnya energi panas bumi? Jadi, energi panas bumi itu bersumber dalam perut bumi. Wah, kira-kira apa ya? Nah, contohnya itu kayak gunung berapi yang masih aktif. Gunung berapi yang masih aktif dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Wah, ada yang baru tahu? Selanjutnya, ada energi Udara, Energi angin ini juga jumlahnya sangat melimpah. Dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Tahu nggak alatnya apa? Alatnya itu menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada energi air, Nah, energi air ini juga melimpah sangat banyak. Kita sering banget nih dengar istilah PLTA. Nah, PLTA ini salah satu manfaat dari energi air, yang artinya pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari 4 energi tersebut dijelaskan di dalam buku kita. Adapun beberapa energi yang tidak dijelaskan di dalam buku. Antaranya ada energi biomasa yang terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Ada juga energi gas alam dan energi pasang surut. Sumber energi yang tak terbarukan. Apa sih sebenarnya sumber energi yang tak terbarukan itu? Jadi, sumber energi tak terbarukan jumlahnya terbatas. Dan suatu saat, suatu ketika, energi tersebut dapat habis. Nah, apa aja sih sumber energi tak terbarukan ini?
Ada dua sumber. Yang pertama berasal dari fosil, yang kedua berasal dari mineral alam. Berasal dari fosil, contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Sedangkan yang berasal dari mineral, contohnya energi nuklir. Nah, energi nuklir ini dihasilkan dari uranium. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu sumber energi? Selanjutnya ada penjelasan dari Marcel. Hukum termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Hukum 1 termodinamika. Teman-teman, tahukah kalian bahwa dengan memasak air dalam teko sama saja kalian memerhatikan hukum termodinamika yang pertama. Berarti air di dalam teko bisa disebut juga sistem, dan pemanas yang kalian gunakan bisa dikatakan sebagai lingkungan. Saat kalian memasak air, berarti kalian menambahkan energi kalor. Artinya, kalian menambahkan energi kalor pada sistem, kemudian dalam beberapa saat air tersebut menjadi matang. Berarti, dalam termodinamika, energi dalam air tersebut meningkat. Kalau juga kalian perhatikan, ada tutup teko yang bergerak-gerak. Dalam termodinamika, berarti air tersebut melakukan usaha. Dan ini namanya termodinamika yang pertama. Hukum termodinamika yang kedua. Di dalam termodinamika yang kedua, kalor secara alami dari benda yang panas ke yang dingin. Kalor tidak akan mengalir dari benda yang dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan dengan usaha. Saat air dipanaskan, kalor yang mempunyai kelebihan kalor akan berpindah ke benda yang memiliki kekurangan kalor. Saat kita memanaskan air yang berada di bawah akan lebih panas terlebih dahulu, lalu baru berpindah ke air yang di atas. Nah, hukum termodinamika mengajarkan kita bahwa di saat kita ada usaha yang banyak dan energi yang banyak, kita bisa mewujudkan mimpi kita yang kita mau, guys. Bukan mimpi yang datang ke kita secara tiba-tiba tanpa adanya usaha dan energi. Meyakini cinta yang jauh di sana, sakit pinggang cari uang sampai harus banting tulang. Aku cari uang, kamu tuduh macam-macam. Nah, sudah jelaskan. Selanjutnya ada penjelasan dari Rara tentang habitat dan relung. Habitat dan relung. Hai teman-teman, habitat dan relung. Kalian di sini ada yang tahu nggak apa itu habitat? Habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup atau tempat tinggal makhluk hidup. Nah, contoh dari habitat, kita lihat ikan mujair. Ikan mujair ini habitatnya di sungai. Ikan hiu, ikan paus, gurita, udang dan sebagainya itu habitatnya di laut. Nah, kemudian ada macan, harimau, gajah, jerapah dan sebagainya itu habitatnya di hutan. Dan yang lainnya ya. Kemudian habitat makhluk hidup itu bukan hanya satu. Ada yang makhluk hidup itu mempunyai habitat lebih dari satu. Contohnya ikan salem dewasa memiliki habitat di laut. Tapi jika ia bertelur, maka ia akan berenang sampai ke hulu, kemudian bertelur di sana. Nah, anaknya akan tinggal di sungai sampai waktu tertentu. Kemudian kembali lagi ke laut untuk menjadi dewasa sampai saatnya ikan itu bertelur. Nah, di dalam habitat, makhluk hidup itu mempunyai cara tertentu untuk hidup. Contohnya, burung di sawah ada yang makan serangga, ada juga yang makan padi, dan ada juga yang makan ikan atau katak. Nah, cara burung itu hidup itu dinamakan dengan relung atau niche. Nah, relung itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khas. Yang bersifat khas bisa juga disebut dengan generalis. Misal contoh, ada organisme yang memakan
cacing lumpur, ada juga yang memakan ikan kecil dan juga biji-bijian. Nah, dia makan berbagai jenis makanan yang bisa disebut dengan polyphag. Kemudian ada juga makhluk yang makan hanya sedikit jenis makanan yang disebut dengan spesialis. Spesialis ini ada yang sedikit makan jenis makanan, disebut juga oligofag. Dan juga ada yang hanya memakan satu jenis makanan, disebut juga monofag. Contohnya wereng, dia hanya memakan satu jenis makanan, yaitu tanaman padi. Nah, itu dia juga bisa disebut dengan monofag. Itu makhluk yang makan satu jenis makanan. Jadi, habitat adalah alamat organisme itu atau tempat tinggal organisme itu hidup. Kemudian relung itu bisa dikatakan dengan status atau kedudukan dari suatu organisme, dan juga bisa kita sebut dengan profesi organisme dalam lingkungan hidupnya. Nah, udah ngerti kan sekarang habitat dan relung itu apa? Selanjutnya ada penjelasan dari Adel tentang adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Cara yang dilakukan makhluk hidup untuk beradaptasi berbeda-beda, tergantung dari kemampuan individu tersebut. Makhluk hidup melakukan adaptasi tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup pada habitatnya. Makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi maka akan mengalami kepunahan. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Apa saja ya? Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui bentuk atau alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya, bentuk paruh burung sesuai dengan cara makan dan jenis makanan. Bentuk kaki burung sesuai tempat hidupnya. Dan bentuk gigi pada hewan omnivora, karnivora, dan herbivora. Selanjutnya, adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi ini cukup sulit diidentifikasi karena berlangsung di dalam tubuh. Contohnya, organ sirkulasi darah, sistem pencernaan pada hewan memamah biak. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya. Contohnya, pohon jati yang menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Rayap yang memakan kulitnya sendiri. Mimikri atau perubahan warna kulit sesuai dengan tempatnya. Tujuannya untuk melindunginya dari predator. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Nah, sekarang sudah jelas kan materi mengenai adaptasi. Selanjutnya ada materi dari Syafa tentang evolusi. Ada yang tahu nggak evolusi itu apa? Evolusi adalah perubahan bertahap atau perlahan. Perubahan ini bersifat terarah. Menurut teori Darwin, mekanisme utama dalam evolusi adalah seleksi alam. Seleksi alam adalah makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam usaha pengendalian hama, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah seleksi tanaman yang tahan terhadap biotik baru. Dengan demikian, terjadi evolusi bersama. Evolusi bersama ini disebut dengan koevolusi. Dalam seleksi alam, hanya populasi yang mempunyai sifat paling sesuai dengan kondisi alam yang berkesempatan untuk berkembang biak. Hal tersebut untuk individu yang kuat maupun yang lemah.
Di sini ada jenis-jenis evolusi di alam. Yang pertama, evolusi kosmik. Yang kedua, evolusi organik. Evolusi kosmik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan hidup. Sedangkan evolusi organik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan hidup dari generasi ke generasi. Teori evolusi di ekologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, evolusi regresif. Yang kedua, evolusi progresif. Evolusi regresif adalah makhluk hidup yang berevolusi tetapi gagal bertahan hidup dan akhirnya punah. Contohnya dinosaurus. Yang kedua, ada evolusi progresif, adalah makhluk hidup yang berubah akan tetapi mampu bertahan hidup dan tidak punah. Contohnya kucing, kerbau, cicak, dan sebagainya. Ada bukti teori evolusi adalah adaptasi atau penyesuaian diri yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup, yang dimana penyesuaian diri dengan lingkungan memerlukan suatu usaha evolusi dalam waktu yang lama sehingga makhluk hidup tidak punah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai sampai sini saja ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah teman-teman.